tersebut misalnya kita agak lambat pulang ya karena banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Eh kita lanjut saja ya materi kita untuk perkuliahan ekonomi energi di pertemuan ketiga ini. Mungkin nanti agak cepat aja kita selesainya sebelum ya pelan sebelum jam 5 sih. Karena saya juga pengen pulang ya, jangan sampai saya buka di jalanan lagi. Ya, Baik, ya Pak. sejam lah ya. Ya. Biar yang di wilayah Indonesia Tengah juga bisa berbuka puasa ya. Dan sholat maghrib tanpa dijeda waktu kuliah juga. Karena minggu depan pun itu kayaknya sudah ini ya, sudah cuti bersama bukan ya? Bentar saya lihat dulu. Masih, Pak. Tanggal Masih masuk, Pak. masih masuk ya? Iya, Pak. Ya, oh iya masih. Tanggal 8 baru cuti bersama. Iya. Tanggal 7 ya? Apa sih tanggal 7? Tanggal 7 masih masuk ya? Tanggal 8 baru cuti bersama. Ya nggak apa-apa lah. Mungkin eh pertemuan selanjutnya saya kasih tugas aja ya. Dikumpulnya nanti setelah Lebaran deadline-nya. Setelah habis cuti bersama lah. Ya, karena mungkin minggu depan sudah banyak yang pulang kampung juga ya, mungkin lagi mudik apa gimana. Jadi menghambat biar teman-teman semua bisa mudik dengan tenang ya, dengan tanpa beban. Jadi nggak ada kewajiban ataupun kewajiban untuk kuliah dulu karena di waktu itu mudik ya. Kalau saya sebenarnya nggak mudik sih, saya spesialis kalau Lebaran lebih sering unit ya daripada Lebaran di rumah. Udah biasa. Baik, kita lanjut saja untuk perkuliahan hari ini. Screen saya nampak ya. Eh, Kelihatannya ini saya. Terlihat, Pak. Kelihatan ya. Sorry. Halo, halo, tes. Suara saya masuk ya? Masuk, Pak. Jelas, Pak. Iya. Masuk, Pak. Oke. Tadi saya habis ganti WiFi. Soalnya beberapa WiFi di sini ada yang kadang-kadang loncat-loncat ya. Lagi WiFi intranet nggak bisa diandalkan. Baik, ini sebenarnya masih sama ya sama pertemuan kita sebelum-sebelumnya, tapi ini hanya berbeda case saja dan berbeda metode dalam penyelesaian yang sama-sama mencari alternatif atau alternatif atau pilihan dalam memutuskan yang mana kebijakan atau alternatif yang lebih baik dari pilihan-pilihan yang diambil ya pada tujuan dari mata kuliah topik hari ini. Kita review sedikit tentang present worth analysis ya atau analisa eh, nilai sekarang ya. Nanti hubungannya masih sama dengan net present value ya, sama dengan hubungannya dengan net present value. Dalam eh, cash flow ya, aliran dana ya secara
gambaran itu dapat gambaran seperti ini. Sini ada namanya fuel cost ya. Ini eh, sudah sudah pasti ya ini fuel cost. Kita bicara di sini dalam sudut pandang pembangkitan ya, pembangkitan karena kita mata kuliah kita ekonomi energi dan tarif listrik ya. Jadi tidak jauh-jauh dengan produksi listrik dan juga nanti adalah tarif listrik ya. Jadi nggak jauh-jauh dengan bahasanya dari pembangkitan atau pemilihan-pemilihan pembangkit alternatif pembangkit ya seperti itulah untuk garis besar dari mata kuliah ekonomi energi ini. Nah, di sini secara aliran dana, di sini ada investasi ya. Di awal di sini ada awal investasi, investasi yang nilainya tentunya paling besar ya karena modal awal. Nah, di sini ada pengeluaran, di sini ada fuel cost ya, ada fuel cost, ada sales, penjualan, dan di sini ada kalau kita lihat di sini ada nilai yang nambah sedikit ya atau salvage value di akhir periode. Jadi kalau di sini adalah awal periode, di sebelah paling kiri adalah awal periode, di paling kanan ini adalah akhir periode. Ya, jadi ini diibaratkan tuts atau garis-garis panah ini adalah satu periode ya. Nah, sales ini penjualan, fuel cost adalah pengeluaran ya, pengeluaran bahan bakar. Di sini juga sudah termasuk sebenarnya soalnya fuel cost ini lebih ke sini ya panahnya mencakup maksudnya ini fuel cost ini mencakup di sini yang di bawah ini. Di sini untuk pengeluaran ya, di sini untuk pengeluaran ada jadi yang di bawah ini adalah pengeluaran, yang di atas adalah pendapatan ya, adalah pendapatan. Nah, yang di bawah ini adalah pengeluaran termasuk dengan modal atau investasi. Ini adalah juga pengeluaran untuk modal di awal. Ini jelas untuk O&M adalah untuk operation and maintenance ya, untuk pemeliharaan dan operasi biayanya, dan ditambah dengan biaya bahan bakar. Ya, nah yang atas ini adalah penjualan ya, nilai-nilai penjualan dalam setiap periode misalnya. Ini hanya gambaran simpelnya ya. Dan ini ada nilai tambah ya di akhir periode adalah salvage value. Jadi salvage value itu bisa diartikan sebagai nilai akhir ya, nilai tambah akhir dari suatu aset dalam periode tertentu ya, dalam periode tertentu. Dan kalau di sini atau bisa diartikan di akhir periode ya, di akhir periode. Jadi satu aset itu di akhir periodenya mempunyai nilai seberapa, atau kalau kita jual atau kalau kita jual ulang atau kita revaluasi aset itu nilainya berapa sih di akhir periode, dan itu kan sebenarnya menjadi aset ya, atau artinya bisanya mempunyai nilai ya, mempunyai nilai. Nah, di sini effect of efisiensi ya, efek efisiensi. Tentunya kalau di satu pembangkit yang menjadi efisiensi atau skala yang atau parameter yang bisa kita jadikan sebagai parameter efisiensi itu adalah salah satunya adalah heat rate. Heat rate. Heat rate itu adalah satu parameter ya untuk mengukur satu efisiensi dari sebuah generator atau pembangkit ya, atau pembangkit yang mengkonversi bahan bakar menjadi satu panas, dan satu panas ini atau uap ini akan diubah menjadi suatu eh, energi listrik ya. Nah, heat rate itu didefinisikan sebagai sejumlah energi yang digunakan pada generator listrik ya atau pembangkit untuk menciptakan atau mengenerate atau menghasilkan 1 kWh listrik ya, 1 kWh listrik. Ya, jadi heat rate itu inputnya berapa, outputnya berapa. Outputnya ini adalah 1 kWh ya, 1 kWh listrik untuk penjualan kita, karena kan kita penjualannya tarif listrik itu berdasarkan per kWh ya. Nah, inputnya berapa? Nah, inputnya ini adalah heat rate-nya ya, berapa total atau sejumlah total
energi itu diartikan menjadi parameter sebuah heat rate ya ataupun sebaliknya. Jadi kalau efisiensi itu kan kita ngomongnya output per input ya. Ini adalah output dan ini input. Nah, misalnya kita ingin mencari berapa sih bahan bakar yang dibutuhkan ya. Berapa sih bahan bakar yang dibutuhkan untuk menciptakan 1 kWh ya, 1 kWh. Nah, misalnya kita mempunyai pembangkit listrik tenaga uap ya, yang mempunyai efisiensi 0,3 atau 30% ya. Terus berapa sih jumlah batu bara yang dibutuhkan untuk menciptakan atau menghasilkan 1 kWh listrik ya, dengan asumsi eee, apa, nilai kalor batu baranya itu sekitar 5.000 kilokalori per kilogram ya. Nah, kan di sini kita bisa, eee, apa, sebagai catatan 1 kWh itu sama dengan 860 kilokalori ya. Jadi sebenarnya simpel aja sih penyelesaiannya ya. Sini, jadi kalau efisiensinya itu 30%, maka di sini efisiensi 0,3, output-nya untuk 1 kWh ya, karena di sini kita lihat output-nya 1 kWh ya, karena berapa, kalori atau jumlah batu bara yang dibutuhkan untuk menciptakan 1 kWh ya. Jadi kita mencari input-nya dengan output 1 kWh itu sama dengan 860 kilokalori, sehingga didapatkan, input-nya dibutuhkan 2.866,7 kilokalori ya, untuk menciptakan 1 kWh karena efisiensinya hanya 0,3 ya. Kalau 0,3 sih secara real itu terlalu kecil ya, kalau efisiensi, eee, me apa, PLTU 0,3. Tapi nggak apa, ini hanya sebuah soal ya. Nah, terus, dengan input 2.866,7 kilokalori itu setara dengan berapa kilogram batu bara. Ya kita konversi dengan asumsi atau, nilai kalor itu sekitar 5.000 kilokalori per kilogram batu bara ya. Jadi, kita konversi 2.866,7 kilokalori ini ke dalam kilogram, sehingga didapatkan hasil 0,57 kilogram batu bara. Jadi untuk menciptakan, 1 kWh itu paling tidak kita membutuhkan 570 gram ya, atau 0,57 kilogram, ya setengah kilo lah ya, setengah kilo batu bara itu kita bisa menciptakan 1 kWh ya. Ini secara hanya konversi energi ya. Nah, terus selain dari, eee, heat rate ya yang sebagai parameter efisiensi, tentunya selanjutnya parameter lain yang perlu dipertimbangkan yaitu adalah, eee, faktor ketersediaan. Jadi percuma kalau umpamanya efisiensi tinggi tapi ketersediaannya rendah atau tidak selalu tersedia. Nah, maka, faktor ketersediaan atau availability factor itu pun menjadi parameter yang penting dalam satu pemilihan, alternatif pembangkit ya, atau kalau ada beberapa pilihan alternatif pembangkit. Nah, jadi faktor ketersediaan itu definisikan sebagai, pada sebuah, pembangkit didefinisikan sebagai sejumlah waktu yang tersedia ya untuk, eee, waktu yang tersedia untuk memproduksi, listrik dalam satu periode ya, dibagi dengan, jumlah waktu dari periode tersebut. Ya, jadi misalnya, 1 periode di sini kita ngomongnya 1 tahun ya, di mana 1 tahun itu artinya ada 8.360 jam ya. Jika faktor ketersediaan suatu pembangkit yaitu 80%, artinya, pembangkit tersebut bisa beroperasi
selama 7.008 jam per tahun. Karena 8.360 setahun jam ya. 8.360 jam dalam setahun kalau dikali dengan 80% dari faktor ketersediaan sebuah pembangkit, maka pembangkit tersebut hanya dapat beroperasi selama 7.008 jam dalam 1 tahun atau per tahun. Ini simpelnya, ini masih simpel-simpelnya aja. Nah, sekarang kita masuk ke bagian hitung-hitungannya ya, bagian-bagian yang menariknya. Nah, di sini kita ada soal ya. Nah, kalau ya, kalau ini tabel ya, ini tabel compound interest factor yang di atasnya ini menjadi indeks dari misalnya kita ingin mencari F, terus yang yang diberikan adalah P dan seterusnya. Terus di sini ada nilai periode ya, periode dalam tahun misalnya atau bulan atau apa. Di sini adalah periode periode 1, periode 2, 3, 4, 5 seterusnya dengan nilai interest rate ya atau diskon faktor sebesar 8% ya, 8%. Jadi kalaupun nanti ada yang 10%, 20% dan berapa persen ya, tapi nggak setiap angka nilai persennya ada ya, dalam tabel-tabel seperti ini, hanya beberapa. Tapi kalau umpamanya mungkin saya share juga di sini ya, tabel interest compound interest factor belum saya share ya, bentar. Saya share, ini ada kok. Nih, saya share aja di sini sekarang. Biar nggak kelupaan. Nah, jadi ini sebenarnya bisa digunakan untuk cepatnya. Kalau kita mau menghitung manual juga bisa sebenarnya. Kita bisa menghitung manual yang pada pertemuan pertama yang dulu pernah saya sampaikan. Kalau kita ingin mencari faktor pengalinya ya, faktor pengalinya. Yang ini nih, kalau saya saya ingatkan untuk mengingat kembali. Nah, untuk seperti ini nih, untuk mencari nilai ini nih, I per 1 tambah I pangkat N kurang 1, hanya nilai ini aja yang kita cari nih. Faktor-faktor pengali untuk seperti ini ya. Faktor-faktor pengali untuk seperti ini. Karena ini nilainya akan terus sama ya, tergantung dari nilai I dan periodenya. Jadi sini variabelnya cuma 2, nilai diskon faktor atau interest rate dengan nilai periode ya. Jadi akan selalu sama. Untuk simpelnya kalau kita melihat tabel, maka tabelnya seperti yang tadi ini. Nah, compound interest table ya. Jadi ini ada diskon rate misalnya 1/4%, 1,5%, 3/4 dan seterusnya ya. 1%, 1/4 sampai dia di angka kayaknya 30% apa 20% ya, apa 30%? Kayaknya 30% deh. Oh, 35 ada, 40 ada juga ya. 45, 50, 60 sampai 60% ya. Sampai diskon rate 60%. Di sini kita bisa langsung lihat ya berapa sih faktornya dengan melihat seperti ini. Misalnya kita ingin mencari F dengan mengetahui P, berarti kita ingin mencari P dengan mengetahui F dan seterusnya ya. Ini berarti kalau kita lihat di soal ya, kenapa diberikan tabel compound interest 8%? Karena pada soal di sini interest rate-nya adalah 8% ya. Jadi diberikan tabel untuk mempermudah perhitungan, jadi kita nggak perlu menghitung manual lagi yang faktor ini untuk dinilai 8%. Ya, ini 8%. Kita tinggal melihat nilainya apa yang kita akan cari nanti. Apakah kita akan mencari nilai P atau nilai F ya, atau nilai A dengan apapun yang diberikan ya.
yang diberikan. Ini berarti 8% di tahun berapa ya? Nanti kita lihat di tahun keberapa, itu tergantung tahunnya juga. Tergantung dari soalnya. Di sini soalnya ada berapa tahun ya? 25 tahun ya. Berarti ya di sini, di sekitaran sini. Kita balik soal dulu. Di sini ada pembangkit PLTU ya, pembangkit PLTU dengan dua tipe, kita ngomongnya ini pulverizer ya, dengan tipe 2 pulverizer. Pulverizer itu kalau nggak salah ya, kalau mungkin teman-teman ada orang pembangkit, pulverizer itu adalah eh, alat untuk menghaluskan alat untuk menghaluskan batu bara ya. Jadi penggiling batu bara. Tapi bisa disebutnya, kalau bukan disebutnya pulverizer, disebutnya mill ya, mill atau pulverizer. Ya ibaratnya di dalamnya itu kayak biring-biring ya, kayak biring-biring untuk memecah atau menghaluskan batu bara sampai ke nilai eh, mikroskopiknya ya, jadi ukurannya yang paling sangat kecil. Dok, tadi gimana HMI-nya? Normal? Mouse sama keyboardnya bisa kan? Udah nggak bisa ya? Ada yang satunya bisa. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi di sini ada dua tipe pulverizer ya. Pulverizer yang satunya subcritical dan yang satunya lagi supercritical ya. Tentunya supercritical ini lebih mahal ya secara investasi karena dengan embel-embel super ya. Jadi mungkin lebih kecil ukurannya karena batu bara itu kalau kita bisa menghasil lebih lebih kecil lagi ininya ukurannya itu bisa paling nggak bisa menambah efisiensi ya, bisa kita paling kayak mesin injeksi aja ya, mesin injeksi aja yang nggak perlu benar-benar eh, apa liquidnya, tapi hanya butuh, bukan liquid, cairannya ya, hanya butuh uapnya aja itu mesin udah bisa eh, jalan ya, bisa membakar dengan hanya uapnya aja. Jadi bisa diperkirakan bahwa dengan partikel yang lebih kecil, yang penting bisa menghasilkan panas, artinya efisiensinya bisa menjadi lebih tinggi. Nah, di sini investasinya 1,28 USD, 1,28 M USD per MW ya, dan 1,3 M USD per MW ya. Terus kapasitasnya sama ya, 500 MW. Terus efisiensinya, nah sini efisiensi yang bisa kita lihat, efisiensi untuk supercritical itu lebih besar 42,9 daripada super supercritical ya, atau kita sebutnya A aja ya, yang tipe A dan tipe B. Conversion value-nya sama ya. Jadi di sini perbandingannya yang apple to apple ya, seharusnya apple to apple juga. Ya seperti kapasitas, terus conversion value dari kilokalori ke kWh, terus call price ya untuk harga batu bara, terus nilai kalori ya, nilai kalori batu bara jika konversinya ke kilogram ya, kalorifik ya, net kalorifiknya itu sama 5655. Terus availability faktornya juga sama ya, untuk perbandingan untuk apple to apple-nya. Terus lifetime-nya juga sama ya. Interest-nya juga sama ya. Hanya terus electricity price-nya juga sama ya. Yang berbeda sini hanya adalah efisiensi ya, efisiensi, terus investasi, terus salvage value setelah 25 tahun pemakaian ya. Ini tentunya yang tipe B lebih besar nilai nilai tambahnya atau nilai nilai akhirnya ya, nilai nilai value value pada akhir periodenya. Nah, dari tabel di atas kita akan mencari nilai NPV ya, net present value dari keduanya, yang nanti dari parameter NPV ini kita bisa melihat yang mana sih sistem atau ya sistem ya, kita ngomongin sistem sistem yang lebih
baik secara finansial atau lebih menguntungkan secara finansial, ya. Kalau kita, caranya, sini saya udah buat caranya juga. Ini dulu adalah materi kuis saya sebenarnya ya, materi kuis saya waktu kuliah. Dan saya kerjainnya seperti ini, saya kerjain ya. Nah, kita bisa di sini lihat ya, investasi, ya, kita lihat di sini ya. Di sini ini kurang kurang menarik ya ini ya, gambarnya ya, kurang pas. Ini bisa saya screenshot dulu, snap dulu ya. Biar mana kurang. Oke, share. Ah ya, oke, satu kali ya. Aja. Oh, bisa. S over cell. Oke, ini ya, biar lebih jelas soalnya. Tadi itu kurang. Nah, di sini kita bisa lihat ya, nilai investasinya kalau umpamanya kita ngomongnya di 500 MW dengan per MW-nya 1,28 dan 1,3, jadi kita, eee, hanya perlu mengalikannya saya ya, 1,28 M dikali 500 MW dan 1,33 dikali, 500, MW ya. Terus, untuk salvage value-nya itu untuk yang tipe A itu 20% dan 25% untuk tipe B di akhir periode ya. Artinya kita hanya tinggal mengkalinya aja dengan nilai, investasinya, ya investment cost-nya 25% dan 20% ya. Nah, tadi ini, adalah nilai ini ya, kita akan mencari nilai, apa, present value-nya ya. Di sini ada 10,675 dengan diskon rate 8% dan selama dengan periode 25 tahun, 10,675 dan 0,146. Kalau kita lihat di tabel, ya di tabel, tadi, itu untuk yang di 8% ya, sama dengan di soal tadi ya, 8%, 8%-nya. Ini 7%, nah 8% nih, di tahun ke-25. Nih, ya kita akan mencari nilai P, nilai present atau, present dengan, diketahui nilai annuity ya, itu 10,675 ya dan 0,146 ya. Kalau kita ingin mencari, nilai present-nya dengan mengetahui future value-nya ya, dengan kita mencari future value-nya. Jadi 0,146 dan juga 10,675. Nah, ini nanti kita pakai ya. Nah, kita pakai. Nah, pertama kita mencari dulu fuel cost-nya. Fuel cost-nya berapa sih? Nah, dengan, melihat fuel cost-nya ya. Jadi, kita mengkonversi dulu ya, kita konversi dulu seperti di slide tadi, kita konversi dulu berapa sih penggunaannya ya, berapa kilogram penggunaannya dalam setahun dan berapa, rupiah dalam setahun dengan kilogram tersebut, dengan berat bobot tersebut. Nah, kita kalikan dulu dengan faktor efisiensinya, ya efisiensinya di sini 860 dan 33% ya, nah, teman-teman perhatikan ini ya, perhatikan formula di sini. Formula di sini jadi, 33% dikali 860 dan juga
42,9% dikali dengan 860. Ya, jadi dapatlah sekitar 2.606 kilokalori untuk tipe A, dan tipe B-nya itu di 2.005 kilokalori per kWh kWh ya. Kita konversikan ke dalam kilogram ya. Tadi kalau yang atas ini adalah kilokalori, maka yang di bawah adalah kilogram. Yaitu satu satu sini ya 5655. Call NCV ya, atau call net kalorific ya. Kalorifiknya itu kalau kita konversi ke kilogram, jadi kita bagi aja dengan 5655 kedua sisi kedua tipe ini dapat 0,46 0,35. Nah, jika kita menggunakannya dalam setahun ya, dalam setahun di sinilah Pak, dalam setahun itu nah dalam setahun ya, ini C13 dikali dengan C8 ya. C13 ini electricity generated-nya ya. Jadi kita lihat dulu berapa sih eh, dibutuhkan ya, berapa energi listrik yang dibutuhkan dalam setahun ya. Nah, kita cari dulu dengan kapasitas 500 MW, availability faktornya itu 80%, terus kita kali dengan jumlah jam dalam setahun, yaitu 8760. Jadi 500 MW dikali dengan availability factor 80%, 0,8, dikali 8760. Ya, dikali 1000 karena di sini satuannya MW ya, MW ke KW. Ya, kita akan mencari nilai KW, berapa KW-nya. Jadi sekitar 3 miliar ya, 3,5 miliar dolar ya, 3,5 miliar dolar KWH ya. Jadi ini ya, ini mengenai ya KWH-nya sih. Ini udah nilai rupiahnya ya, rupiahnya untuk memproduksi 500 MW dalam setahun ya. 500 MW dalam setahun itu dibutuhkan atau mengeluarkan dana sekitar segini ya. Terus ya, sebenarnya bukan ini ya. Ini satuannya sebenarnya bukan dolar ya. Ini satuannya adalah KW ya. Ini bukan dolar satuannya ini. Ini KW satuannya ya. Satuannya. Ini karena Karena ini aja nih, karena ini. Makanya dia tulisannya. Nah, ini tulisannya KW ini. Ini KWH tulisannya ini. Nah, jadi sekitar segini. Bentar, kita kasih koma dulu biar lebih enak dipandang separator. Flashnya nggak usah. Nah, jadi sama ya, sama. Perbandingannya sama karena tipe A dan tipe B itu pun sama ya. 500 MW, 500 MW, available faktornya sama, 80%. Ini yang mana sih? Nah, ini 80%, 80%, ini 80%, 80%. Ya. Jadi energi yang dibangkitkan itu sama. Ya, tiga setengah inilah 3,5 M dikali KW ya, sekitar giga ya. Kilo giga ya, 3,5 tera lah ya kita ngomongnya. 3,5 terawatt hour ya, jadi sekitar 3,5 terawatt hour yang dihasilkan dalam setahun. Nah, dikali eh, jadi kita cari berapa kilogram dalam setahun, maka kita kali dengan ini KWH-nya, didapatkan sekitar 1 miliar ya, 1 miliar
kilogram dalam tahun, atau kalau kita konversi menjadi ton berarti sekitar ya ini tinggal dibagi 1000 aja ya, kita bagi 1000 aja. Terus kita mencari nilai rupiahnya. Ya, satu rupiahnya itu 70 dolar ya, 70 dolar di sini. Call price-nya dalam ton itu 70 dolar, 70 dolar USD per ton. Ya, jadi dapatlah nilai fuel consumption-nya atau batu baranya ya, konsumsi batu baranya dalam setahun itu sekitar 113 juta dolar untuk tipe A dan 86 juta dolar untuk tipe B dalam setahun ya, dalam setahun. Nah, terus selanjutnya kita mencari nilai penjualannya ya, penjualannya dengan penjualan 8% ya, interest rate-nya itu 8%. Jadi tinggal apa ini ya, 13 ini dikali dengan 8% ya, kali dengan 8%. Ya, dapatlah segini. Sebentar. Seharusnya ini ya. Sebentar. Enggak. Bentar. Harusnya segini. Ini penjualan ya, penjualan karena ini KWH ya. KWH. Dapatlah segini. Oke, ini. USD per tahun. Karena setahun kita membangkitkan segini. Ini berarti asumsinya 8% interest. Oh, 8%. 8 USD per KWH. 8 USD per KWH ya. 0,08 USD per KWH ya. Kita nilai penjualannya. Sold to the utility itu 0,08 USD per KWH. Ya, begini. Jadi sekitar 8 sen maksudnya. 8 sen dolar. Ya, 8 sen dolar per KWH. Jadi untuk dalam setahun itu dapat terjual, kalau terjualnya semuanya ya 80% dari available faktornya dalam setahun itu, maka penjualan maksimalnya di angka segini dalam setahun ya. Tinggal dikali dengan 8 sen, 8 sen dolar. Jadi 0,08 dolar itu sama aja dengan 8 sen ya. 100 sen itu sama dengan 1 dolar. Ya, karena sama, jadi ya penjualannya harusnya sama. Ya, karena parameternya sama, availability factor, terus capacity, dan waktu dalam setahunnya sama. Jadi penjualan A dan B pun sama ya, di angka 280 juta dolar dalam setahun. Nah, selanjutnya kita mencari NPV ya, kita mentotal semua ya, mengakumulasi semua pengeluaran dan pendapatan ya. Tentunya untuk investasi itu nilainya minus ya, di sini minus, investasinya minus. Terus untuk salvage value menjadi nilai tambah ya, terus nilai tambah. Terus penjualan pun adalah nilai tambah. Terus fuel cost adalah nilai negatif ya, untuk pengeluaran. Terus O&M juga nilai pengeluaran negatif, dan labor cost ya. Labor cost ini nih ya, nilai apa, gaji karyawan ya, labor cost jadi karyawan. Itu 6.400.000 dolar per tahun ya untuk tipe A dan tipe B ya. Ya nggak sih, direct labor cost itu gaji karyawan bukan ya? Kalau saya nggak salah. Intinya pengeluaran untuk ini sih, kapitalnya, Capex-nya.
ya tenaga kerja ya, karyawan, tenaga kerja, pegawainya ya, intinya gaji ya, pengeluaran total. Nah, makanya dapatkan total NPV-nya itu besar ini ya, kalau kita total-total. Ya, kalau kita total-total dapat nilainya segini. Dan di sini dapat dilihat kalau ternyata NPV-nya lebih banyak pada unit B, hanya saja investasinya lebih mahal. Ya, maka net present value yang didapatkan pada unit B itu lebih besar. Ya, tapi memang secara investasi di awal lebih mahal, tapi nilai akhirnya lebih besar kita dapatkan. Jadi ini kita semua total dapat nilainya segini. Keuntungan kita di akhir setelah 25 tahun operasi ya sekitar segini. Ya, ini semua dikali ini ya, G G apa ini dikali ini ya, dikali 10,675 ya untuk yang nilai fuel cost, OMN cost dan labor cost ya. Karena ini adalah periode selama 25 tahun untuk fuel cost-nya, terus untuk ONM-nya dan labor cost-nya. Nah, kalau yang sales sales salvage value itu nggak perlu dikali dengan apa faktornya ini, mencari present value selama 25 tahun ya dengan discount rate atau interest rate sebesar 8%. Ya. Jadi bisa disimpulkan kalau alternatif yang lebih bagus adalah alternatif B dengan sistem supercritical full pressure call karena menghasilkan NPV lebih besar di akhir periode dibandingkan dengan tipe A. Nah, walaupun investasi di awal yang B lebih mahal. Jadi tidak selalu investasi lebih mahal itu keuntungannya lebih sedikit dibandingkan investasi yang lebih murah. Kalau kita menghitung secara analisis ekonomi seperti ini. Ya. Oke, jadi sampai sini apa ada pertanyaan? Maksudnya tadi saya jadiin kuis ya ini, karena ini adalah kuis sebenarnya. Ini ya 10,675 kita pakainya yang ini. 10,675 karena kita mencari P dengan mengetahui pengeluaran annuity. Annuity sini adalah pengeluaran tetap ya, pengeluaran tetap per tahun. Makanya fuel cost karena tadi fuel cost, direct labor cost dan juga ONM cost itu semuanya kan pengeluaran tetap dalam tahunan ya, dalam tahunan dengan mengikuti interest rate atau suku bunga bank 8% selama 25 tahun. Kita dapatlah 10,675 sebagai faktor pengalinya dengan nilai saat ini. Dengan nilai iya yang saat ini ya. Dengan nilai saat tersebut ya, saat tersebut. Oke, sampai di sini apa ada pertanyaan? Karena waktunya udah habis ya. Ini ya. Nanti saya share ini ya materinya. 812. Baik, Pak. Siapa? Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, ya memang ada pertanyaan, saya stop sessionnya saya ambil. Nanti saya share materinya, materi yang ini, materi hari ini dan ya materi ini aja sih, sama yang tadi ya, sama soal dan jawabannya. Tapi mungkin jawabannya nanti teman-teman diformulkan sendiri ya. Nanti saya hanya kasih ininya aja. Apa? Ya, nanti saya hanya kasih nilainya aja, formulanya nanti teman-teman silakan
dieksekusi sendiri ya sebenarnya. Sebenarnya bisa sih. Ini juga sebenarnya bisa dihitung sendiri sih sebenarnya. Tinggal kita masukkan formula aja ya. Formula di formula di sini aja, formula kayak gini. Formula ini aja kita masukkan sebenarnya bisa. Oke, kalau emang tidak ada pertanyaan, oh enggak ke search ya. Oh, search-nya udah ke stop ya. Oke, kalau emang nggak ada pertanyaan, kita akhiri aja ya untuk pertemuan hari ini. Hanya mungkin ada 3 orang yang nggak gabung ya. Ada 4 orang. Ya, apakah mungkin lagi eh dengan masih tugas kali ya, masih tugas karena memang di akhir bulan itu biasanya agak lebih sibuk daripada hari-hari biasa selain di akhir bulan. Oke, sampai sini aja pertemuan kita. Selamat sore, sampai ketemu lagi di kayaknya nggak ketemu juga sih. Minggu depan mungkin saya kasih tugas saya ya, saya kasih assignment aja sebagai tugas, nanti dikumpulkan mungkin deadline pengumpulan tugasnya sebelum sampai sebelum ini ya, sebelum pertemuan selanjutnya. Sebelum pertemuan selanjutnya berarti itu sekitar setelah cuti bersama habis ya. Lihat dulu. Sampai tanggal berapa sih cuti bersamanya? Karena cuti bersama kampus ini belum tentu sama dengan cuti bersama PLN. Atau sama ya? Sampai tanggal 15 April cuti bersama itu. Libur panjang juga orang ya, 15 April. Oh, berarti nanti untuk pertemuan minggu depan ya, saya share screen aja supaya kalian juga. Itu nanti saya kasih tugas ya di hari Kamis tanggal 4 nanti ya. Siapa tahu teman-teman udah ada yang mudik juga. Karena udah ini adalah waktu-waktu mudik ini minggu depan. Mungkin ada mudik tanggal 3 karena tanggal 5 udah libur ya. Nanti saat liburnya itu sampai tanggal 15. Jadi tanggal 16 itu sudah mulai masuk, tapi karena kita kuliahnya di hari Kamis berarti nanti deadline pengumpulan tugasnya sebelum eh, jam 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 4 ya, jam 4 di hari Kamis atau jam 5 di hari Kamis tanggal 18 ya. Nanti assignment-nya saya kasih di tanggal 4. Jadi ada waktu pengerjaan sekitar ya kurang lebih 2 minggu lah ya, atau 10 hari kerja. Oke, mungkin sampai sini dulu ya. Mungkin sampai sini dulu pertemuan kita. Kalau emang tidak ada pertanyaan lagi, jadi eh, minggu depan Tugasnya jangan sulit hanya Pak kasih ya. assignment. Ya, gimana Pak Tugasnya Reza? jangan yang susah Pak. Yang Ya mudah-mudah Pak. aja. Tugasnya Pak yang mudah-mudah aja Pak. Oh, iya Pak. Oh, mantap Pak. Kalau tugas-tugas itu paling nggak jauh-jauh dari apa soal yang pernah kita bahas aja. Mudah-mudah aja semua. Saya juga kalau bikin tugas yang susah, saya juga susah sendiri ntar koreksinya. Oke, baik, sampai Oke, ketemu baik lagi. Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, sampai ketemu lagi setelah Lebaran ya di tanggal 14. Bukan, tanggal 18 ya, tanggal 18. Nanti kita ketemu lagi tanggal 18 hari Kamis ya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya, Bapak-bapak sekalian. Waalaikumsalam Sore Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mohon maaf lahir batin Selamat sore Pak. Pak. Terima kasih Selamat banyak. sore Pak. Mohon maaf Ya, lahir batin sama-sama juga Pak. Pak. Ya, saya izin live ya, Pak.